Babi ngepet, sebuah urban legend yang terkenal banget nih di Indonesia dari dulu sampai sekarang. Biasanya dipakai buat mencurigai tetangga yang tiba-tiba aja punya uang banyak, padahal kerjanya nggak kelihatan. Tapi kok bisa punya uang banyak banget? Tapi kalian pernah mikir nggak kenapa bisa ada mitos babi ngepet ini? Kenapa kok bisa orang-orang tahu tentang babi ngepet? Gimana asal-usulnya? Ternyata ada loh sejarawan sekaligus peneliti yang menjelaskan tentang fenomena babi ngepet ini di Indonesia secara ilmiah, tahu secara logis. Dan ternyata cerita babi ngepet itu punya akar sejarah yang kuat banget loh, sejak zaman penjajahan Belanda di Indonesia. Nama sejarawannya adalah Christopher Reinhardt. Beliau berasal dari Nanyang Technological University Singapore. Nah, beliau ini menjelaskan kalau istilah babi ngepet ini mulai dipakai orang-orang sejak masa tanam paksa sekitar tahun 1830 di Indonesia. Waktu itu tiba-tiba banget nih muncul golongan orang kaya baru atau OKB dari kalangan pedagang, khususnya petani. Nah, masalahnya masyarakat petani pada saat itu hidupnya tuh tergolong susah banget. Makanya mereka nih heran ngelihat ada tetangga mereka tiba-tiba kok jadi orang kaya, kok punya uang banyak banget, padahal dia juga petani loh kayak kita-kita. Kerja kerasnya nggak kelihatan, tapi kok bisa sukses. Nah, bagi petani zaman dulu, kalau kerja keras itu harus kelihatan prosesnya. Jelas dong, kalau ada yang tiba-tiba kaya tapi nggak kelihatan prosesnya, ya mereka tuh pasti langsung nyimpulin nih, wah, Pasti pakai bantuan setan nih orang ini. sinilah imajinasi tentang babi ngepet itu muncul. Nah, kenapa hewannya babi? Kenapa nggak kuda ngepet, bebek ngepet, ayam ngepet? Kenapa babi ngepet? Karena babi dianggap sebagai simbol keserakahan yang suka makan segalanya. Jadi tuduhan babi ngepet itu sebenarnya adalah bentuk atau simbol kecemburuan sosial masyarakat satu terhadap masyarakat lainnya. Tapi ada sisi yang lebih unik nih. Tuduhan babi ngepet itu sengaja dipakai buat nakut-nakutin sesama petani supaya menjauh dari orang kaya baru tersebut. Nah, kenapa? Karena orang kaya ini dianggap sebagai ancaman yang sewaktu-waktu bisa aja ngebeli sawah para petani ini dengan harga yang tergolong cukup murah. Nah, jadi bisa dibilang mitos ini adalah cara petani untuk melindungi komunitasnya agar nggak terjerumus ke utang atau kerugian. Nah, kalau di zaman sekarang, mitos ini tuh justru malah sering banget ya dipakai buat tetangga-tetangga yang nyinyir, yang kaget lah melihat tetangganya kok si ini nggak pernah keluar rumah tapi kok uangnya banyak. Apalagi di era sekarang, kerjaan kan bisa di mana aja kan, cuma ngerjain dari rumah aja juga bisa, nggak kelihatan kan kerja kerasnya, tapi bisa punya uang yang banyak. Nah, begitulah kira-kira asal-usul dari babi ngepet ini. Nah, gimana nih menurut teman-teman? Apakah teman-teman punya cerita tentang babi ngepet atau pernah jadi babi ngepetnya nih? Coba tulis pengalaman kalian di kolom komentar.